ada masanya Anda akan berakhir. Ya, ada masanya Anda akan berakhir dan harus Anda pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN kepada PIK 2 dan BSD. Ini perumahan yang sudah eksis 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja, lalu bisa jadi proyek strategis nasional. Itu di mana strategisnya? Jadi untuk kepentingan swasta, masyarakat setempat ini diusir. Proyek ini, proyek strategis nasional, mulai mengalami distorsi. Pertama adalah distorsi di tambang-tambang, di mana pada saat itu nikel mau dibesarkan. Untuk mengusir penduduk setempat, untuk menjalankan bahwa proyek ini bisa berjalan lancar, maka diberikan status PSN. Oleh apa? Oleh Perpres. Ya, ternyata ada 106 konflik agraria dari PSN-PSN yang ada di seluruh Indonesia. Dan luas wilayah yang berkonflik itu 800.000 hektar. Yang berkonflik ya, bukan berarti yang lain tidak menjadi masalah, tapi itu karena ada perlawanan-perlawanan. Setannya tuh ada di perincian-perincian kebijakan yang dibuat. Nah, persis di situ persoalannya. Karena ternyata proyek strategis nasionalnya itu untuk apa dan untuk siapa? Itu pertanyaan besarnya. Pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu. Lebih dari 1 juta rakyat dikorban. 134 tindak kekerasan dan 43 kasus kriminalisasi. Kemudian jangan lupa keterlibatan perusahaan swasta itu ada 100 konflik, pemerintah daerah 74 konflik, dan Polri 50 konflik. Jadi memang sedemikian rupa diamankannya PSN. Karena sebenarnya kalau ibu bapak kawan-kawan punya pertanyaan, PSN itu sebenarnya apa sih? Dia itu seperti wadah, ibaratnya gelas ini wadah. Apa aja yang masuk ke dalam gelas ini, dia akan mendapatkan status PSN. Jadi itu makanya saya ibaratkan sebagai wadah. Dan akibatnya adalah dia akan mendapat banyak sekali keistimewaan. Disitulah terjadi pengusiran dan disitulah mulai proyek swasta masuk sebagai proyek PSN. Dan rakyatnya diam. Ketika diwawoni ya, yang nikel salah satu yang terbesar itu, semua diam. Jadi rakyat diam saja. Jadi penduduk setempat dibiarkan ini sendiri berjuang sendiri, lalu kemudian pasti kalah, aparat turun, pasti itu kalah. Undang-Undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya pegang tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar Undang-Undang anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme. Investor asing, investor dari China mau di Desa Wadas 17.000 hektar pulau yang ada pulau burunya di situ, ada hutan buru dan sebagainya, mau dibebaskan. Penduduknya
usir. Tidak boleh ada yang tinggal di situ, direlokasi. Tetapi perlawanan Rempang itu sangat luar biasa. Nah, ini pembelajaran dari kita. Kalau masyarakat bersatu melawan. Nah, jadi begitu dia mengalihkan di dalam undang-undang Cipta Kerja itu ada dua hal. Pengalihan lahan budidaya tidak boleh dialihkan kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Tapi tidak pernah ada definisi apa strategis nasional itu. Dasar hukumnya dibuatkannya baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar hukum yang sifatnya undang-undang.